Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh memasuki minggu yang terakhir di tahun 2021. Kami merasakan penyertaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan kepadamu. Pada saat kami juga sudah memperingati hari kelahiran-Mu, hari Natal, kami berdoa supaya kami boleh dipenuhi dengan sukacita, kami boleh dipenuhi dengan damai sejahtera, dan iman kami makin bertumbuh untuk kami boleh memasuki minggu depan di tahun yang baru. Terima kasih, berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan, bersama dengan perjamuan kudus yang hendak kami terima bersama. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom, selamat Natal tahun 2021. Saya percaya bahwa damai Natal, sukacita Natal ada dalam hati kita semua. Saya udah bangkit berdiri. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berhimpun menyembah Dia, menyembah Allah yang datang hadir dalam hidup kita untuk boleh menyelamatkan setiap kita. Mari kita akan angkat pujian. Hai, mari berhimpun, mari kita menyembah Dia, bersukacita karena Dia hadir dalam hidup kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kristus, ya Tuhan pada hari lahir, Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah nama. Firman menjelma menjadi manusia, firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kristus Tuhan, sukacitaku sembahkan, sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dianyahkan olehnya. Ibadahku sukacita, hatiku dicerahkan. Mari kita sembah Dia, puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh bertemu kembali di Natal tahun ini Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh berkumpul dengan saudara seiman kami. Kami boleh datang di tempat ini ya Tuhan, untuk boleh merasakan
bahwa Engkau Allah yang telah hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai setiap hidup kami. Saat ini kami datang dan kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Saat ini kami datang memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami, dalam pikiran, dalam hati dan perkataan kami. Jika ada yang tidak berkenan Tuhan, tolong ampuni kami. Kami mau masuk dalam perjamuan Tuhan, layakkan kami. Kami tahu kami tidak layak, tapi Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, yang kami tidak tahu bagaimana keadaannya yang di rumah ya Tuhan. Mungkin kami tahu mereka dalam keadaan sakit, mungkin mereka dalam keadaan pergumulan Tuhan. Engkau yang tahu hati mereka, Engkau yang tahu keadaan mereka Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau melawat setiap kami juga, saudara-saudara kami yang secara online di rumah ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang melayani ya Tuhan, baik pemusik, singer, song leader, penyambutan, juga yang membawakan firman Ibu Lili Efrin, Tuhan tolong urapi setiap kami. Taruh kami di belakang salib-Mu ya Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kemarin kita merayakan seorang anak telah hadir, telah lahir, seorang putra yang diberikan sebagai lambang pemerintahan di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dialah Raja Damai. Mari kita sambut dia, kita akan angkat pujian. Seorang anak telah lahir. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita naikkan pujian. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja Damai, Raja Damai.
Kita bersyukur kita punya juru selamat dunia. Pada pagi hari ini kami akan mempersembahkan satu pujian. Yo Ye Jian Liu. Kiranya pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. 有一件礼物，你想到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，心满会等候，是为了你准备，别人不能走。 有一件礼物，你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，是为等候，是为了你准备，别人不能走。 生命有限，时光也会走。如果你不珍惜，机会能留。 如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然厚，如果你不要。 你怎么能够得到？怎么能得到 ？Terima kasih. Silakan kepada Ibu Evelyn boleh menyampaikan firman. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Natal, salam sehat. Jangan lupa, ya. Kita bisa datang ke sini, tandanya kita sehat, kita punya iman, kita punya keyakinan. Tuhan menolong kita, menjaga kita. Amin. Teman-teman di rumah, dimanapun Anda berada, pandemi mengajarkan kepada kita peluang-peluang baru untuk melayani dan ikut berbagian di dalam satu ibadah, dalam satu tubuh Kristus tanpa dibatasin oleh ruang, betul? Ini juga satu peluang. Kalau sebelumnya mungkin di sini merasa aduh serba terbatas, sekarang nggak terbatas ya. Bisa ajak siapa aja, di mana aja untuk bergabung dalam satu kebersamaan beribadah dan melayani melalui GIA Negeri 1 ini. Baik, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema terang datang kegelapan pun sirna, ya. Terang datang kegelapan sirna. Satu konsep yang sederhana, ya. Di mana ada terang, kegelapan itu nggak bisa eksis, betul? Sekecil apapun terang, malam yang gelap. Ingat saya pernah nyanyikan, ya kan? Apa? Suiran Tian Yu So Hei Sing Sing Hai China Lisan, ya.
kalau pakai masker pakai ini kok jadi berkabut semua ya. Jadi gelap itu nggak pernah berkuasa. Bilang kanan kiri, gelap itu nggak pernah berkuasa. Satu-satunya kegelapan berkuasa karena tidak ada terang. Betul? Nah, Natal itu memperingati terang itu sudah datang. Betapa indahnya, betapa harus disyukurinya, betapa kita harus merayakannya dengan sukacita, dengan seantero kegembiraan kita ya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur. Natal selalu mengingatkan kepada kami satu pengharapan. Karena di mana terang datang, Tuhan sudah datang. Berarti hidup ini sudah nggak ada lagi yang dikhawatirkan. Karena di mana ada terang, kegelapan tidak berkuasa. Kegelapan sirna dengan sendirinya. Apalagi kehadiran Yesus yang sudah kami rayakan Natal ini selama ribuan tahun, mengingatkan dia bukan cuma datang, tetapi sudah mati menggantikan kami di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan terantara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Satu kali akan datang kembali untuk memateraikan keselamatan sempurna bagi semua orang yang percaya di segala zaman dan abad. What a wonderful message. Dan Tuhan pagi ini di dalam ibadah minggu terakhir 2021, di tengah pandemi yang menimbulkan banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, dampak-dampak yang tidak diharapkan, yang tidak terduga, kami harus mengantisipasi dan menghadapinya apapun itu. Memasuki tahun 2022 yang penuh dengan tanda tanya, kami mau firman Tuhan menguatkan kami. Terang datang, kegelapan sirna. Apapun yang sedang terbentang di depan kami, selama ada Tuhan Yesus terang memimpin jalan hidup kami, kami tidak usah takut. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus sang terang yang memberikan firman kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, fondasi daripada firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-1. Silahkan bisa diklik ya, Yohanes pasal yang ke-1. Kita tahu, saya pernah khotbah di sini ya, Yohanes pasal 1 kalau nggak salah ya. Ingat nggak Bapak Ibu? Saya Bapak ingat ya. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman ini. Tanpa dia nggak ada yang ada itu jadi. Nah, yang indah di dalam dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, ini ayat kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Indah nggak? Coba baca bareng-bareng ya. Keempat kalimat. Dalam dia ada hidup, hidup itu terang manusia. Coba baca bareng-bareng. Dalam dia ada hidup, hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Coba. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, Terang itu bercahaya dan kegelapan tidak menguasai. Kalau Anda sedang merasa takut, bimbang, bingung tentang masa depan, tentang hidup, baca ayat ini berulang-ulang. Message Natal hari ini saya kalau bagi orang Merry Christmas, saya kasih foto, kasih Yohanes 1 ayat 5 dan Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan kekuatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah kota benteng keselamatanku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Terang itu sudah datang, bercahaya dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak menguasainya. Amin? Ya. So this is a very good message, is very strong message. Nah, coba kita mau ajak pahamin sebentar, apakah maksudnya ini ada kerajaan gelap, ada kerajaan terang. Terang itu datang di tengah kegelapan. Jadi artinya apakah dunia ini tadinya ada dalam kuasa si setan, si jahat, kegelapan, dan sekarang Yesus datang? Sebetulnya dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan selalu berkuasa. Gak pernah Tuhan tidak berkuasa dan tidak berdaulat. Ingat itu, jangan salah paham. Tuhan tidak pernah kehilangan kekuasaan atas wilayahnya. Tetapi di dalam satu sejarah yang kita tahu diwahyukan oleh Alkitab, ada satu masa di mana Allah menciptakan alam semesta, menjadikan fokusnya bagian bumi ini gitu ya. Dan Tuhan memberikan kepada manusia itu alam semesta, dunia ciptaan kita, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Nah, itu siang malam dari dulu juga udah ada siang malam. Jangan salah paham, dulu tuh cuma siang aja gitu kan ya. Tuhan menciptakan ada siang, ada malam. Semuanya baik. Karena di dalam malam ada bintang kan? Betul? Tapi kapan semua yang baik ini menjadi tidak baik? Ketika manusia yang dikasih oleh Tuhan, diciptakan sempurna oleh Allah, dan diberikan gambar dan rupa Allah, diberikan keutuhan sebagai manusia, bukan sebagai robot, kebebasan memilih. Dan manusia memilih untuk percaya kepada dusta si jahat, si iblis, yang juga sebetulnya tetap di bawah kekuasaan Tuhan. Kalau nggak diizinkan nggak akan ada dia. Betul? Ya. Lalu manusia menjadi membelakangi Tuhan. Tolong klik.
Dan ketika manusia membelakangi Tuhan, maka kontak manusia dengan sumber terang. Coba bayangkan, kontak manusia dengan sumber terang ya, sumber hidup, sumber inspirasi, sumber petunjuk hidup itu hilang. Dan sejak saat itulah ada yang namanya kerajaan gelap dan kerajaan terang. Ya, di kerajaan gelap Tuhan berkuasa nggak? Tuhan berkuasa. Cuman di situ kedaulatan Allah ditolak sehingga Tuhan tidak memanifestasikan kepenuhan kuasanya sehingga dia hidup dalam ketiadaan kehadiran Allah. Sekali lagi, Allah adalah terang. Terang itu memberikan gambaran apa? Saya bikin kontras Bapak Ibu. Kalau gelap itu kan, coba Bapak gelap, nggak tahu arah, nggak tahu ada di mana, ada bahaya mengancam kita juga nggak tahu, bener nggak? Ya kan? Kita ada di mana, mau kemana, kita tuh nggak ada arah, nggak ada kompas, ya kan? Ada ancaman tuh nggak tahu datang dari mana. Kita juga nggak bisa menghindar karena gelap semuanya. Jadi bayangkan ketiadaan kehadiran Allah itu kerajaan gelap. Satu situasi dalam kondisi memusuhi Allah dan ujung-ujungnya adalah kebinasan selama-lamanya. Terang sumber hidup, di dalam dia ada terang-terang, itu adalah hidup manusia, itu adalah, ya kan? Terang hidup bagi manusia. Jadi nggak ada sumber hidupnya orang itu. Semua yang hidup kalau nggak ada sumber hidup, lama-lama mati pelan-pelan. Makanya ujung-ujungnya binasa. Oke? Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, meskipun sudah dalam pilihan untuk menolak Tuhan, Tuhan tetap cinta, Tuhan tetap sayang, dia tetap merancangkan keselamatannya itu tidak terganggu oleh pilihan salah manusia dan kelemahan manusia. Dia menggenapkan pada waktunya. Galatia 4 ayat 4, pada waktu yang sudah ditetapkan Allah, seorang anak dilahirkan untuk menjadi juru selamat. So ketika Yesus datang ke dunia ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, it's a very good news. Makanya malaikat sampai turun memberitakan, ya, segala kemuliaan bagi Bapa, ya, bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya di bumi. Kenapa? Because the light has come. Klik, ya. Terang itu sudah datang. Natal mengingatkan terang sudah datang. Artinya apa? Yang tadinya gelap, kehilangan arah, kehilangan tujuan, gak ada pegangan, gak ada pijakan, gak tahu kemana, bagaimana, sekarang ada, semuanya bisa kelihatan. Tidak bagus itu, bagus sekali saudara sekalian. Kita tidak takut ada masalah, kita tidak takut ada musuh, kita tidak takut ada apa. Selama ada terang kelihatan. Amin. Kalau kelihatan kan ada apa, bisa menghindar, betul nggak? Bisa berwaspada. Semua kalau ada terang kan semuanya kelihatan gitu. Ada apa aja kita bisa mengantisipasi. Dan terang itu adalah satu inspirasi, sumber kekuatan hidup. Ya, kalau kita tadi baca Yesaya pasal 9 ayat 5 kan, akan datang seorang anak lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib. Apalagi? Allah yang perkasa. Apalagi? Bapa yang kekal. Apalagi? Raja damai. Di dalam paket terang yang datang ini adalah gambaran penasehat yang ajaib. Karena ada terang di dalam terang, itu memberikan kompas panduan hidup bagaimana mesti hidup kalau menghadapi kesulitan, ya, kebuntuan hidup. Kalau kita percaya, kita hidup di dalam terang, kita mengandalkan terang, terang itu akan memberikan kepada kita orang percaya. Satu, nasihat gimana menghadapi situasi yang sulit, yang gelap, yang buntu. Jadi dapat jalan keluar, dapat terang, ya nggak? Makanya kalau ilustrasi terang, kalau kartun ting gitu kan, lampu kan. Karena kan kayak dapat inspirasi, aduh tadinya buntu, oh dapat ide gitu kan, ting, jadi kayak lampu kayak gitu, lampunya nyala kan begitu kan. Make sense nggak? Make sense banget ya. Jadi Yesus datang, the light has come. Artinya apa? Penasehat ajaib bagi kita hidup ini menjadi apapun boleh, susah pun, pahit pun, gak apa gelap. Selama ada Yesus terang, dia akan menasihati kita gimana kita hidup, kemana kita harus melangkah. It's a wonderful thing. Bukan cuma menjadikan penasehat, tapi memberikan kekuatan di Allah yang perkasa. Terang ini adalah yang mengandung satu unsur. Dia adalah punya kekuatan yang tidak terbatas untuk membantu kita. Di dalam kegelapan ada terang di hati kita. Kalau belum terbuka, terbentang walaupun terangnya sedikit, tapi kalau Tuhan beserta kita, ada kekuatan sang terang yang akan menolong kita melewati semuanya. Amin. Nah, saya udah bilang, saya berkali-kali ada kalau orang dikasih bagus, ini lancar, dan saya puji Tuhan, saya terus bersuka cita dengan hidup. Saya juga punya lancarnya, punya susahnya sendiri, punya gelapnya sendiri, ya kan? Terus saya pikir-pikir di
di dalam Alkitab siapa sih yang sama sekali nggak ada susahnya gitu? Semua ada susahnya di Alkitab, mana yang nggak ada susahnya? Sebutkan di Alkitab tokoh siapa yang nggak ada susahnya? Ayo sebutkan, Bapak sukanya tokohnya siapa? Hah? Abraham ada susahnya? Ya nggak? Lama nungguin punya anak, gak punya anak, istrinya kagak sabar, suruh nidurin pembantunya si Hagar. Jadi masalah gak pusing Abraham? Pusing itu di rumah tangga, ya nggak? Betul nggak? Siapa di Alkitab? Daud orang hebat. Aduh banyak masalah Daud itu. Mulai dengan susah, berjaya, ya toh? Tapi udah berjaya, nah nanti kita lihat tidak terus hidup dalam terang. Kepleset dia, udah kepleset, aduh anaknya sendiri memperkosa adik tirinya. Pokoknya si adik tirinya ini bokam bunuh lagi, balas. Coba bayangkan kalau punya keluarga kayak itu. Daud loh, orang yang diperkenan Allah. Walaupun dia udah bertobat, kayaknya Tuhan tetap pakai dia. Dalam hidupnya ada bayang-bayang kelam. Ya, betul nggak? Betul? Ayub, dikira baik Ayub. Setiap hari dia berdoa untuk anaknya, 7 laki-laki yang tiap hari berpesta. Nggak ngomong Alkitab, tapi kenapa Ayub berdoa tiap hari mempersembahkan korban? Mohon supaya jangan-jangan anaknya barangkali dosa, salah, orang berpesta lupa diri, kebablasan, ya kan? Tidak hidup, tidak mengatakan, melakukan yang berkenan benar di hadapan Tuhan. Tiap hari dia doain anaknya 10. Berarti 10-10-nya itu anaknya kan mempunyai sesuatu yang question, cuman nggak dibahas di Alkitab. Kalau kita mau bicara, reasonable. Seorang yang saleh punya anak 10, hidup di dalam ketidakjelasan. Padahal bapaknya saleh, mati 10-10-nya. Kemurahan Tuhan, durinya diambil semuanya, diuji dan Tuhan gantikan dengan yang baru. Tapi sementara gantikan yang baru, ada yang lamanya juga sakit kan, gelap kan. Jadi meskipun kita gelap hidup ini sudah, saya suka bilang, aduh kenapa ya? Oh iya, Tuhan kasih izin begini juga. Oh cerita belum selesai, begini begitu keluarga saya gitu kan, anak saya gitu kan. Saya nggak merasa, aduh saya lebih kurang dari orangnya. Karena Bapa yang kekal tetap mengasihi saya, menerima saya, dan Allah yang perkasa itu yang datang ke dunia memberikan kekuatan, hikmat bagaimana menghadapi situasi ini, sehingga saya boleh tetap eksis hidup, bukan sebagai orang yang berjalan dalam kegelapan, orang yang dalam terang walaupun mengalami godaan dan masalah. Amin. Lalu bagaimana? Merasakan Raja Damai itu tetap beserta dengan kita. Terang itu di dalam dia ada banyak paket menyertai kehadirannya dalam hidup kita. When the light has come, itu artinya apa? Terang itu datang, kegelapan itu, ya, yang menguasai manusia itu sekarang sudah dipatahkan. Jadi ketika kita merayakan Natal, artinya kita sedang merayakan apa Bapak Ibu? Klik berikutnya. Merayakan apa? Merayakan menangnya terang atas kegelapan. Jadi ingat ya, lagi rayain Natal tuh kita bukan wah sibuk dekorasi, wah pakai baju warna-warni, bikin, bukan soal itunya, itu hanya ekspresi. Kenapa kita ngadain? Because we already win over everything. Kita sudah mengalahkan segala sesuatu yang berasal dari si jahat. Di dalam Yesus Kristus ada, amin. Makanya lagi nyanyi, jangan nyanyinya lepas-lepas sebetulnya. Kenapa? Kita celebrate. Tahu nggak artinya celebrate? Merayakan, yang namanya raya tuh rio-rio gitu loh. Gak ada merayakan dengan air mata sedih-sedih. Senang. Kenapa? Karena terang sudah kalah, tidak menguasainya. Semua strategi, taktik depresi jahat, segala bentuk ikatan belenggu, ya, yang dilakukan si kegelapan, si jahat, itu sudah runtuh pada dasarnya. Tinggal kita gimana baik-baik hidup sebagai anak kerajaan terang. Jadi Natal itu satu kabar baik. Makanya mesti diberitakan kabar menangnya terang, bukan cuma datang. Menang, gak ada lagi yang bisa mengalahkan terang, ya kan? Jadi kita mesti bersyukur karena segala bentuk ikatan, apapun itu, ikatan dosa, kebiasaan buruk, kutuk, sakit penyakit, madesu, apalagi brain disorder, semua yang kayaknya mustahil lah orang bisa hidup survive. Jikalau kita mau percaya kepada Yesus, kita bisa lihat gak ada yang mustahil. Terang itu bisa betul-betul memberikan kelepasan, pembaharuan, pengharapan. Ada amin Bapak Ibu ya? Saya itu pas beberapa khotbah Natal, jadi kalau kesaksian kan mesti beda-beda, masa itu aja gitu kan. Jadi dapat ceritanya banyaknya. Ada mantan penjahat, wah udah kalau di the most wanted person, Neville Tang misalnya kan, di Singapura. Orang itu ya udah besar dalam kepahitan yang sudah mendarah daging, benci sama orang, sama penguasa, ya. Jadi
jahat, suka bunuh orang, suka jahat sama orang, sok berkuasa, sok hebat. Udah uyau keciu lah, orang lain uyau keciu lah, nggak ada obat bisa sembuhin jadi orang baik. Tapi Tuhan punya cara loh, membuat dia di dalam satu masa yang sangat sulit, di ruang pengasingan yang kecil, dan seumur dia di penjara yang lama itu karena dia udah berapa kali bunuh orang, mau kabur, tambah bertambah. Tuhan bisa berikan kepada dia satu jalan terang yang membuka pikirannya. Ingat masa kecil, makanya penting kabarin Injil. Dari kecil, hilang satu kali Tuhan pakai lagu Mazmur 23. Singkat cerita sampai dia ingat lagi apa yang Tuhan lakukan. Ya, pernah janjikan lewat gurunya yang mencintai dia, lewat mamanya yang dia nggak pernah. Dia sayang sama mamanya, dia hormatin gurunya, tapi nggak percaya sama Yesus saat seperti ini. Dia bilang, saya cuma punya satu percobaan. Yesus, kalau ada, tolong saya keluarin dari kamar. Saya bisa gila di sini, sendirian terus, sampai udah luka, pukulin tembok semua, disendirikan gitu. Ya mujizat bisa keluar dan dirubahkan hidupnya. Dia jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, ya. Jadi misionari, bisa kawin, punya anak 3, dan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Nggak ada ikatan sejat. Orang lain lagi, aduh banyak Bapak Ibu. Itu kalau kesaksian di antara kita pun pasti banyak punya kesaksian. Amin. Ya. Jadi terang datang itu merayakan kemenangannya bagi orang yang sungguh-sungguh. Nanti kita lihat mau bagaimana. Nah, buktinya siapa sih bahwa Yesus itu benar-benar terang? Oh, banyak. Pada waktu itu buktinya dari Yohanes Pembaptis. Yang diutus Allah datang duluan ke dunia, beda 6 bulan, besar bersama. Dan waktu Yesus datang kepada dia untuk dibaptis sesuai dengan aturan adat Yahudi, ya, adat Musa. Yesus bukan baptisan pertobatan, tapi untuk mengungkapkan siapa dia. Menjadi satu dengan manusia berdosa, menjadi satu dengan manusia berdosa, menerima ritual itu. Waktu Yesus dibaptiskan, langit terbuka, terdengar suara Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Malah Roh Kudus turun dalam bentuk merpati yang kelihatan hingga di atas diri Yesus, dan Yohanes Pembaptis menjadi saksi. Dia bilang, saya melihat langit terbuka, inilah anak Allah, inilah terang datang ke dalam dunia. Dia bilang, dan Rasul Yohanes menuliskannya di dalam Alkitab. Ini saksinya, dia bukan terang Yohanes Pembaptis, tapi dia memberi kesaksian tentang terang itu. Dan sejak saat itu sepanjang sejarah, cerita-cerita orang yang diubahkan dari kegelapan menjadi terang itu menjadi saksi yang tidak terbantahkan sampai hari ini. Bahkan di dalam kehidupan kita, Anda dan saya pun bisa menjadi salah satu saksi. Amin. That's why Natal harus membuat kita memberitakan sama orang, menceritakan. Dan kita sendiri harus mengalami perubahan, kemenangan yang didatangkan oleh sang terang dalam hidup kita sehari-hari. Setiap tahun ada kemenangan yang baru sehingga kita punya cerita kepada orang lain. Kemenangan terang di dalam hidup kita menjadi saksi. Amin. Nah, bagaimana kita boleh mengalami kehidupan terang yang sudah datang mengalahkan kegelapan itu secara nyata dalam keseharian? Klik. Sederhana ya. Saya bilang tadi, kenapa manusia berada dalam kegelapan? Karena dia memilih untuk membelakangi terang. Gimana kita memilih membelakangi terang? Maka kita menciptakan satu ruang kegelapan di depan kita. Betul betul. Ada ruang bayangan kegelapan kan di depan kita. Tergantung pinggir-pinggirnya, kalau nggak ada terang semuanya gelapnya makin gede gitu ya kan, gitu ya. Nah, jadi caranya klik. Bagaimana kita sebagai orang bisa mengalami terang yang sudah menang? Ya gampang, berbalik kepada terang. Artinya apa? Percaya Tuhan itu adalah sumber terang datang ke dunia mengasihi saudara dan saya. Ya. Dan bukan cuma percaya menerima secara akal budi, tetapi juga di dalam hati menerima dia. Yohanes 1:12 mengatakan dalam bagian yang sama, siapa yang percaya dan menerima dia diberi kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, mengalami apa yang dilakukan oleh terang yang sudah menang mengalahkan segalanya. Ya. Lalu bagaimana? Yang ketiga, mempunyai satu sikap untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip hidup kerajaan terang. Karena orang udah menghadap terang, kalau begini nggak kelihatan di gelap semuanya. Tapi kalau udah berbalik, kelihatan seperti bercermin kan? Kalau kita bercermin dalam kegelapan sama bercermin dalam terang, bedanya apa? Dalam kegelapan nggak kelihatan apa-apa, ya kurang jelas gitu kan. Tapi kalau di dalam terang, coba kalau orang bercermin tuh nggak ada meja rias di tempat gelap, pasti yang terang dekat jendela supaya kelihatan lagi terang. Tahu kuang kita punya muka, semuanya nggak baik tuh gampang kelihatan. Nah sama, untuk kita mengalami terang yang mengubahkan, kita perlu selalu menghadap terang.
berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, di dalam firman, dalam ibadah, dan perjalanan sehari mengingatkan sama Tuhan, minta nasihat, minta petunjuk, minta kekuatan, ya kan? Minta pengampunan kalau salah sama Bapak yang kekal, minta pengampunan untuk bisa mengampuni orang lain sehingga mengalami damai, terus menghadapi Tuhan. Nah, dan ketika kita menghadap kepada terang yang terjadi, yaitu apa? Tuhan akan pelan-pelan mengubah dan menunjukkan sikap hidup kita, fokus kita, perilaku kita yang belum cocok sama terang, dan kita mengalami perubahan hidup menjadi anak-anak yang hidupnya makin memancarkan terang Tuhan. Ya, belajar setiap hari. Kita jadi orang percaya perlu hidup di dalam terang Tuhan. Dilatih, lama-lama hidup kita makin dipenuhi oleh terang Kristus. Cara berpikir kita, sikap, makin peka. Aduh, ini kayaknya nggak benar. Kita baru ngomong salah, mikir salah, ini udah tek gitu loh. Neretek di hati, cenah kata orang Jerman mah. Ya, langsung berasa. Nah, itulah kita mulai belajar makin lama, makin dikuasai terang. Bagian gelap dalam sisi hidup kita pelan-pelan itu makin tersingkap. Dark side kita makin tersingkap ya, tersingkap dan mulai berubah. So, kalau kita sekarang udah menghadap terang, apakah akan selalu hidup dalam terang? Iblis akan menggoda. Kebodohan kita, keduniawian kita, kedagingan kita, pola asuh dan lingkungan bisa mempengaruhi kita. So, kita perlu melakukan satu tindakan preventif. Menjaga diri supaya tetap hidup berjalan di dalam terang Dia, terang yang penuh kemenangan. Itu apa? Beberapa hal. Satu, waspadai titik rawan diri kita. Setiap orang punya titik rawan yang membuat dia akhirnya tanpa sadar kehilangan arah, balik lagi berjalan di dalam sisi-sisi kegelapan. Titik rawan asal apa? Titik rentan. Setiap orang punya titik rentan. Daud titik rentannya itu apa? Perempuan. Dia juga nggak sadar sampai ketika dia digoda oleh Bathsheba. Ya kan? Ada sesuatu di dalam dirinya. Itu titik rawan dia. Setiap orang mesti peka. Jangan pernah berkata seperti Korintus 10:12, berkata gue mah kuat, gak bisa dicobain masih setan. Gue mah dekat sama Tuhan. Saudara, meskipun kita dekat sama Tuhan, ya, kita perlu menjaga karena kita nggak ada yang tahu hati orang, cuma Tuhan dan Roh kita. Saya baru datang ketemu sama orang yang selalu, aduh, sungguh nggak menduga, mikir pun enggak bahwa dia bisa berdosa. Suami apa istri sendiri sampai kaget-kaget, mikir pun enggak dia bisa begitu katanya. Aduh, nggak nyangka. Nggak cuman baru, udah lama lagi kagak ketahuan lagi. Bisa. Nah, kamu bisa sih, kamu lagi melayani kok hidup dalam dosa, membohongi saya. Saya ini kok bego amat katanya dibohongin sama kamu. Ya, saya juga bingung kenapa. Cinta nggak? Nggak cinta katanya. Kamu kasih-kasihnya, orang kalau cinta pasti ada kasih-kasih kan. Kagak kasih-kasih, dia nggak suka royal, nggak. Cuman nggak tahu kenapa kayak kejebak aja. Jadi kita mesti tahu titik rawan kita. That's why kita jangan jalan sendiri. Perlu dalam komunitas saling mengingatkan. Saling ada accountability relationship kalau bagus antara suami istri ya. Saudara kandung kadang-kadang susah ya, jarang bisa begitu ya. Suami istri atau teman sahabat seiman yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sama-sama berjalan. Bukan lebih hebat, sama-sama belajar terbuka. Saling mewaspadai, memberikan terang untuk melihat sisi rawan. Hati-hati. Lu kayaknya udah terlalu dekat ya. Hati-hati, lu kayaknya sama uang udah mulai kayaknya nggak sadar ya. Dikit-dikit ngomongnya gitu kan. Cuman orang yang bisa lihat, kadang diri kita nggak bisa lihat. Pepatah Tionghoa tuh ada yang bilang, orang di pinggir kolam bisa lihat, orang yang di kolam kayak lagi apa. Orang yang di kolamnya nggak berasa, tapi orang yang di pinggir kolam bisa lihat. Nah, kita perlu situasi itu untuk menjaga titik rawan kita ya. Daud punya titik rawan. Semua orang, Abraham punya titik rawan ya. Yusuf punya titik rawan. Semua punya titik rawan. Kalau kita bisa menjaga diri, kita berjalan di dalam terang, itu akan menolong kita. Kedua, awasi komunitas gaul kita. 1 Korintus 10:33 mengatakan 15:33, pergaulan yang buruk itu bisa merusak banyak kebiasaan yang baik. Jadi, bagaimana preventif supaya tetap dalam terang? Jangan pandang enteng. Komunitas gaul sekarang ini bukan cuma gaul ketemu, karena kita sekarang mesti social distancing, PPKM. Sosial grup kita, sama siapa kita suka bareng? Coba berasa nggak dengan siapa kita suka bareng? Dalam tontonan seperti apa kita suka berkomunitas, berkomunikasi, itu mempengaruhi kita. Bahasa kita, cara pandang kita, rasa kita, taste kita, style kita, itu kepengaruhan semuanya. Nah, kalau style dan pengaruhan kita mulai, aduh, gitu kan ya, kita berasa mulai menjauhi prinsip daripada firman Tuhan yang basic. Kita mesti mau dikasih tahu
mesti saling memberitahu. Hati-hati, lu nggak berasa. Kok sekarang kayaknya you bisa toleransi ya sama bohong, sama nipu-nipu sedikit gitu kan ya, sama jahat-jahat dikit. Berarti ada bayang-bayang kegelapan mulai akan menelisik. Hati-hati, peka. Ya, ibu-ibu ada pekanya sendiri nggak? Punya titik terang ibu-ibu ya. Ketiga, perlu sadar sengaja bergaul makanya dengan sumber terang dan anak-anak terang. Konsekuensinya ya. Jadi itu preventif, nggak bisa enggak. Jangan hidup sendiri, jangan merasa hebat, jangan merasa takut ketahuan orang. Ya, jangan mengkhianatin juga kelemahan orang ketika orang ada yang mau terbuka sama saudara. Kenapa? Karena saudara nggak tahu, satu kali saudara juga bisa dikhianatin orang kalau saudara mengkhianatin orang. Ya, jadi jadilah sahabat yang baik untuk saling menjaga. Bangun komunitas yang berjalan di dalam terang, itu satu preventif buat kita. Nah, satu yang berikutnya kita perlu proaktif juga. Matius 5 mengatakan, kamu ini terang dunia, ya. Aku ini terang, kamu ini juga anak terang dunia, ya. Jadi jadilah terang yang bercahaya, jangan di bawah gantang. Bercahayalah di tempat yang tinggi, ya. Apa prinsip menjadi proaktif? Satu, memperlihatkan diri saya ini anak Tuhan, anak terang. Jangan malu ngaku. Kalau kita nggak ngaku, orang nggak tahu, nggak apa-apa. Saya tipu-tipu, salah-salah, jelek-jelek, selangkah selingkuh, main-main, nggak ada yang tahu kok, dan nggak tahu saya orang Kristen. Kalau nggak tahu orang Kristen kan orang rasanya kacamatanya nggak terlalu gimana ya. Tapi kalau saya anak Tuhan, jelas ketahuan, nggak apa-apa. Ya. Orang akan mengawasin kita dan kita harus berjaga-jaga. Jadi bagi saya, memperlihatkan diri, jangan menutup diri dengan ganteng sebagai anak-anak terang. Hanya dengan demikian kita mempunyai satu pertanggungan jawab di depan Tuhan dan manusia secara personal. Saya nggak boleh sembarangan hidup. Saya anak terang, saya punya Tuhan, ya kan? Saya harus bertanggung jawab pada Tuhan dan manusia. Nah, kadang-kadang saya kalau jadi orang Kristen dikenalin, nggak khawatir. Oh, sebagai hamba Tuhan, lebih aman nggak ketahuan sama orang sebagai hamba Tuhan gitu. Kayaknya nggak terlalu disorot gitu kan. Tapi satu kali saya dalam satu Zoom meeting untuk satu keperluan gitu ya, satu dokter itu masukin saya link, Bu, di sini dicerita tentang hal-hal yang terkait dengan ministry saya ya. Wah, itu semuanya ustadz NU, pejabat-pejabat tinggi NU. Saya kaget, terus dikenalin lagi. Ini kenalin teman saya, dia heran, orang udah pakai hijab gitu kan ya, pakai peci. Ini satu Tionghoa klunang cleaning gitu kan ya. Saya juga kaget, mau keluar lagi nggak enak sama yang mengundang saya. Dikenalin lagi, itu siapa katanya? Kan ini kan Zoom kan tertutup kan ya. Oh, itu saya yang ngundang, kata dokter itu, spesialis di Jawa Timur. Teman saya katanya, dia pendeta, ngomong lagi pendeta. Saya sampai mengkerut gitu kecil ya. Tapi saya pikir, kenapa saya takut malu? Saya nggak dosa kok, jadi pendeta bukan salah ya nggak? Tapi ini kesempatan saya gimana jadi saksi terang di tengah komunitas seperti itu. Nah, kalau kita tunjukkan begini, kita makin berjaga-jaga, berhati-hati dengan diri. Harus expose. Kenapa? Dunia ini meskipun banyak gereja orang Kristen di Indonesia ini misalnya, banyak orang tetap hidup dalam kegelapan, dalam keputusasaan, karena tidak banyak orang percaya berani mengekspos, saya anak Tuhan, kalau ada seorang susah, boleh nggak saya berdoa? Saya Kristen tapi ya, kamu terserah doa caramu sendiri, tapi saya boleh berdoa, doakan kamu. Expose diri kita. Klik berikutnya, ya. Perhitungkan power of position and the power of presence. Karena lampu itu di atas titik yang tinggi, di atas kaki Dian, karena akan menerangi semakin bawah, lingkup terangnya makin kecil, makin tinggi lingkup terangnya makin besar luas. Artinya apa? Kita perlu mengejar satu posisi, bukan posisi kedudukan yang bergengsi, tapi tidak takut untuk menjadi orang yang menunjukkan integritas kita, hidup kita sebagai orang percaya yang bisa makin dikenal oleh banyak orang. Karena daya kita untuk bersuara dan berpengaruh pun menjadi luas dan besar. Ya, dan yang berikutnya power of presence. Kekuatan hadir, terang itu berdampak ketika dia hadir dalam kegelapan. Kalau dia tidak hadir dalam kegelapan, nyumput di sini, maka buat bagian yang lain nggak kelihatan. Jadi orang percaya perlu berani hadir dalam satu situasi yang agak penantang, sulit. Kalau memang Roh Kudus memimpin kita, jangan khawatir, hadirlah di sana. Jadilah anak terang. Bawalah kehadiran Anda sebagai orang percaya yang mempunyai Tuhan sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, terang benderang. Amin. Sehingga dengan demikian kita bisa punya peluang untuk menjadi berkat buat orang lebih banyak. Ya.
ada 1001 macam trik cara orang bisa menjadi anak-anak terang di tengah dunia ini, ya. Satu anak, tunggu, jangan lagu dulu, sebentar, saya mau cerita dulu. Masih ada waktu ya Pak ya? Ada ya khotbah ya? Masih ada berapa menit? 5 menit saja ya. Dia lihat di TV, ada begitu banyak anak seusia dia mati karena kena nyamuk demam berdarah di Afrika. Dia tinggal di Amerika. Anak kecil, umur 7, Catherine Komalik ya. Dia bilang sama maminya, "Mami," katanya, "itu orang lain nggak ada kayak di rumah saya, ada kelambu nyamuk," katanya. "Kasihan." "Oh ya, kamu mau pikir apa? Gimana caranya tolong anak-anak di Afrika supaya punya kelambu nyamuk jadi gak kena nyamuk demam berdarah?" Cuman karena gitu, mamanya juga mau peduli. Anak saya mau jadi berkat. Pikirin gimana caranya. Kumpulin donasi dia dari hadiah Natal, ulang tahun dia sendiri. Beli beberapa kelambu nyamuk, dikirimin. Lalu dia sharing di gerejanya. Segereja teman-temannya juga mulai gerakan kalau ulang tahun, ya. Nggak minta kado, mintanya apa? Orang nyumbang berapa? Satu harga kelambu nyamuk untuk dikirim ke sana $10. Itu dari situ jadi kegerakan sampai presiden aja memberikan rekomendasi. Lahirlah satu gerakan namanya apa, kelambunyamuk.com gitu bahasa Inggris ya. Itu sampai ngirim banyak sekali ke Afrika. Satu cara berbagi terang, mengambil pengaruh posisi untuk hadir di dalam kesulitan orang lain. Ada orang lain lagi mulai dari water charity. Orang dewasa yang tadinya hidupnya baik-baik, terus jadi nakal, terus merasa kok sia-sia hidup, lalu menjadi relawan, pergi ikut kapal apa namanya tuh yang isinya dokter, spesialis bedah, pergi ke daerah-daerah yang tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, melakukan pembedahan, pengobatan kepada orang-orang rakyat jelata yang miskin di daerah Afrika, gitu kan, banyak orang kelaparan, susah miskin, macam-macam, yang kanker, yang makannya udah gimana, sakit tulang, banyak. Itu dokter ahli selama 2 bulan sumbangin waktunya untuk melakukan tindakan sosial seperti itu. Hadir, the power of presence and the power of position. Dia jadi relawan, foto-foto, dan tiba-tiba hidup saya selama ini ya, mending gak ada artinya, seneng-seneng aja buat sendiri. Dengan foto itu dia bikin sesuatu, kasih tahu ke dunia, ini loh ada orang susah kayak begini. Kenapa susah? Karena mereka punya sumber air yang kotor, jadi sumber penyakit. Terang yang ajaib, penasihat ajaib, kasih dia hikmat. Kalau mereka punya air bersih, mereka akan berkurang terkena dampak penyakit. Karena anak kecil sampai orang dewasa minumnya air kotor, air yang banyak bakterinya, yang keruh. Ya bikin foto-foto kan pintar nih, anak kamu kalau pergi minumnya begini. Nih anak-anak susah di sana berapa banyak jumlahnya, main data, main angka, minumnya air kayak gini. Mau nggak? Dia orang yang suka bikin joki-joki pesta, minum-minum, orang bayar sekali-sekali. Dia bikin kegerakan. Sekarang orang bayar itu tuh, kalau bayar sekian, titik air harganya berapa? Foto-fotonya semua per tahun aja diberitahu. Jadi kegerakan. Di antara kegerakan itu, ada satu anak kecilnya tuh kesian ya. Saya juga pengen nyumbang hadiah ulang tahun saya, beli 1 titik air. Dia minta ke papa mamanya, boleh nggak tahun ini ulang tahun saya nggak mau kado, saya minta uang, kasih berapa aja. Dari teman-temannya juga tolong, saya mau nyumbang titik air, namanya Rachel. Rachel itu mengumpulkan 1 titik air itu mestinya berapa gitu ya. Dia belum sampai ke situ, dia kecelakaan mati. Mamanya sedih banget. Lalu menceritakan Rachel punya mimpi belum selesai. Dan itu jadi kegerakan dunia sosmed. Mau nggak bikin kegerakan water charity atas nama Rachel? Uang datang, bukan 1 titik, banyak titik di Afrika atas nama Rachel. Jadi apa? Jadi berkat. 1001 macam. Tadi Neville Tan yang saya cerita, bagaimana bisa bertobat di kamar isolasi karena ada 1 orang yang sudah mengenal Tuhan. Ya, di penjara itu, pembunuh juga tapi udah bertobat. Gedekan sebelahnya itu dangdung, marah-marah, ngutuk terus gitu kan. Bilang, Neville, katanya, ada orang ngomong setan apa? Itu di lubang WC airnya buang, nanti lu bisa dengar. Lubang WC berarti dia kencing berak gitu loh, suruh airnya dibuangin. Lalu kedengeran suara, kamu siapa kamu? Orang, saya di sel yang sebelahnya katanya. Terus cerita-cerita dia udah kenal terang. Ya. Dia mau nggak katanya, kamu kan kesal sendiri baca-baca, mau baca, gimana cara kamu minta paper toilet?
tisu buat WC. Mana malam-malam minta tisu WC dikasih penjaga. Saya udah pada kenal semua. Kamu mau aja minta paper tisu nanti dikasih. Ya dong minta paper toilet dikasih, katanya gulungan Alkitab, sobek-sobekan Alkitab. Hanya dari begitu membawa Neville terkenang kepada masa dia pernah membaca Mazmur 23, karena di situ adalah salah satunya Mazmur 23 tentang Yesus, dan mengingatkan dia untuk kembali kepada Tuhan dan memulai satu perjalanan, mulai berbalik dari gelap kepada terang, dan sedikit-sedikit dia mulai lihat bagaimana hidupnya benar-benar tidak berguna, tidak berarti, tidak berharga. Sampai mamanya mati aja dia nggak bisa lihat, dan dia menjadi orang yang diperbarui. Ada 1001 macam. Ya. Saya di dalam pelayanan project 40 hari dalam firman, project di gereja kami, ada 40 days of purpose, 40 days in prayer, terakhir 40 days in the word. Itu tiap grup ada project. Project apa? Saya terbeban suatu jemaat yang usianya udah cukup tinggi, lahir agak tidak sempurna, lalu kena stroke, jadi udah nggak sempurna, kena stroke, agak jalan, kurang gerak, jadi masalah pencernaan juga menjadi bermasalah, dipasangin kolostomi kantong di luar. Aduh, udah susah. Keluarga yang merawat dia bukan keluarga kandung, dan sudah berpuluh tahun merawat dia, tidak ada biaya dari manapun, juga berat. Saya tidak menyalahkan keluarga ya. Orang belum pernah ngerawat orang sakit itu nggak ngerti. Saya ngerawat mertua nggak lama, tapi kalau orang udah ada umur, ada sakit, itu nggak gampang. Kadang kita bisa, kalau kita nggak menguasai diri, nggak kenal Tuhan, bisa kasar apalagi, ya kan? Nah, orang sakit udah tua gituin kasar kan, sakit hati dong, ya kan? Nah, dia suka dengar kesana komplain sini, kalau gini gitu. Saya bilang, ya keluargamu masih mau merawat kamu, walaupun keluarga kandung mesti bersyukur, tapi saya tahu kamu susah, dan saya jadikan itu project. Dia hidup dalam gelap, semua doain mati. Saya kalau nggak dikasih sembuh, doa mati aja. Buat apa saya hidup ini nyusahin orang? Ya kan? Terus orang juga karena susah jadi kembali kepada sayanya sakit hati juga. Ya kan? Kadang-kadang mungkin dikasarin lagi makan, lagi ganti baju apa nggak bisa sendiri, cedogin gitu kan. Kalau jatuh apa, aduh nggak nyam. Saya ngerti ngerawat bukan jahat, capek di masa pandemi, keluar duit, keluar tenaga. Ini ke orang kata dokter nggak mati-mati lagi nih orang, kata berapa kali operasi nggak mati-mati, katanya coba begitu. Ya, jadi saya tuh tergerak. Nah, teman-teman doain cari tempat untuk orang tua yang mau yang kayak gini. Susahnya setengah mati, panti jompo semua maunya mesti sehat, bisa makan sendiri, mandi sendiri, masuk kalau di dalam sakit baru dirawat. Mana ada udah nampung, udah gak bisa apa-apa gitu kan, mesti ditolong, gak ada yang mau nerima. Tuhan buka jalan. Puji Tuhan, proyek ini selesai ya. Sekarang dia udah punya tempat yang nyaman, yang mengasihi dia, dan lahirlah apa yang tertidur selama ini dalam pikiran saya. Rumah perawatan untuk lansia yang tertunda bertahun yang lalu, saya pernah sharing. Sekarang sedang didoakan, kalau Tuhan izinkan, bagaimana caranya sehingga bisa ada satu tempat penampungan untuk orang tua yang gak ada yang merawat, gak ada yang mau merawat. Power of precision, power of presence menjadi terang di dunia ini. Karena terang sudah datang, kita harus jadi terang yang menularkan terang pada orang lain. Amin. Kita bukan cuma jadi orang yang menerima terang dan selamat sendiri. Kita mesti mau jadi saluran berkat buat Tuhan. Nah, mulailah dengan lagu ini. Jadikan ini lagu satu doa Bapak dan Ibu, juga doa saya, supaya kita bisa dijadikan saluran terang Tuhan di dunia ini. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita keluar dari gelap, dan juga sudah mengubah hidup kita menjadi umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Silahkan ditampilkan lagunya. Make me a vessel to bring your miracles. 成为神迹的器皿。主耶稣，你照我出黑暗，如奇妙光明，身上涂着的微分，在基督里我是新造的人，你成为宝贵献上为你所有，让我成为你神迹的器皿，被天选主类清真的祭司，圣洁的国度
bejana yang membawa keajaibanmu. Dengan mata iman, saya bisa melihat harapan yang baru terbentang di depan. Biarlah dengan kuasa kasih-Mu dan kuasa-Mu, kami menjamah orang-orang di sekitar kami, memberitakan kasih-Mu, sehingga dunia ini menjadi lebih indah. How beautiful, isn't it? Ya? Tuhan Yesus sudah memimpin saya keluar dari gelap. Memberikan satu kedudukan baru dalam kerajaan Allah. Saya Cituli, 我是新造的人 dalam Yesus kita ciptaan yang baru. 你看为宝贵，献上为你所用。Saya mau mempersembahkan hidup saya supaya engkau boleh pakai. Ayo kalian mau nyanyi boleh? Pakai hidupnya boleh. Royal priesthood, a holy nation, people of the Lord, come from their baptism and receive your glory. Give me a vessel to bring your miracle. We are so faith, I see in your heart, touched by your love and mighty power. I'm drawn in your love, so I feel Mari kita berdoa. Mari kita berdoa supaya Tuhan menyentuh hati kita. Sedikit musiknya saja ya. Dan mau memakai hidup kita. Saudara mau memberikan hidupmu untuk dipakai membuat dunia ini lebih indah. Dunia yang gelap ini mulai banyak terbit terang-terang yang menerangi dunia ini. Karena ada saudara yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi terang di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Natal mengingatkan Engkau sudah membawa kembali harapan. Engkau membawa kami tujuan hidup. Engkau membawa kami kembali petunjuk, kompas, keberanian, dan segala hikmat untuk hidup di tengah dunia yang penuh kegelapan. Terima kasih bahwa Engkau juga berkenan memakai kami menjadi alat-Mu, sarana-Mu, bejana-Mu yang membawa keajaiban itu mengalir keluar dari hidup kami, menerangi dunia di sekitar kami, sehingga dunia kami lebih indah, keluarga kami lebih indah. Kalau ada di antara kami sedang bergumul menghadapi kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, ketidakpastian yang menjadi satu awan gelap untuk kami melangkah ke depan memasuki 2022. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan, Engkau sudah datang untuk menjadi juru selamat dan bukan cuma menjadi satu label keagamaan Kristen bagi kami, menjamin kami masuk surga, tapi mendampingi kami hidup di dunia ini dengan terang firman-Mu yang menjadi nasihat bagaimana kami hidup, dengan kekuatan yang tidak terbatas sebagai Allah yang maha perkasa bagi kami, dengan satu kasih yang luar biasa sebagai Bapa yang akan mendampingi jatuh bangun kami terus melangkah ke depan dan belajar makin berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau juga menjadi Raja damai bagi kami. Di dalam terang ada kedamaian Kau bawakan untuk bertata dalam hati kami, sehingga kami bisa hadir di dunia ini, membawa terang harapan yang sedemikian ini kepada dunia di sekitar kami, menjadikan dunia kami makin baik dan lebih baik. Terima kasih Bapa, materaikan sabda-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri lagu ini bersama-sama, bahwa kita sudah di ciptaan yang baru. Ditulis 我是新造的人，你看为宝贵，献上为你所有，让我成为你神奇的情侣，被拣选出来，精神的祭司，圣洁的我主。彰显
Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, menjadikan dunia lebih baik. God bless you. Terima kasih buat firman-Nya. Kita bersyukur boleh menerima kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah datang membawa terang. Lagu yang indah yang berkata, jadikan aku sebagai bejana-Mu untuk menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan mau kita menjadi orang yang berarti, berharga, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan memakai saudara sekalian. Tuhan akan memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Kita akan bersama masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh memperingatinya kembali. Biarlah perjamuan yang kudus ini kita tidak hanya mengikuti secara biasa, tetapi merenungkan pengorbanan yang besar dari Tuhan Yesus bagi diri kita. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita diam sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita boleh menerima roti dan anggur. Saya mengundang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Tuhan berkati roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan pada jemaat. Kami boleh menerimanya dengan ucapan syukur dan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama
ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman. Kita pegang cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Pengorbanan yang tidak ternilai, yang belum pernah diberikan oleh siapapun bagi kami. Tuhan, biarlah kami boleh menghargai, mengingat kembali betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau rindu untuk kami boleh menjadi terang-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Tuhan, pakailah kami di dalam talenta yang Tuhan berikan kepada kami, di dalam hidup kami. Apa yang bisa kami lakukan, pakailah kami boleh menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, bagi orang di sekitar kami, dan kami boleh merasakan kebahagiaan, merasakan hidup yang berarti di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Delia Karin. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada worship leader, singer, serta pemain musik atas pelayanan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kebaktian minggu depan tanggal 2 Januari 2022 tetap ada di tempat ini dimulai jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Gembala kita Pendeta Timotius Setiawan. Seperti biasa tiap awal tahun kita adakan persembahan sulung. Jadi minggu depan kita menyiapkan persembahan sulung, atau boleh kita juga sebutkan bahwa ucapan syukur atas tahun ini, dan kita percaya tahun depan Tuhan akan memberkati kita. Selanjutnya tanggal 5 Januari 2022 hari Rabu, seperti biasa kita akan adakan doa pagi jam 6 sampai jam 7 melalui aplikasi Zoom. Kiranya semua jemaat dapat mengikuti doa pagi yang ada akan tiap hari Rabu. Terima kasih. Cukup sekian pengumuman, tiba saatnya untuk persembahan. Kami mohon kesediaan Ibu Grace dan Ibu
Syarli untuk menjadi khotbah hari ini. Sambil persembahan dijalankan, mari kita katakan pujian ini, kasih yang ajaib. Mari kita satu menanti dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Kau untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sementara kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. KA di GIA ini akan mempersembahkan satu pujian untuk Natal kita di tahun ini. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Kemarin mulai ke sana. So
Terpuji nama Tuhan. Bersyukur di umur mereka boleh mempersembahkan dirinya untuk boleh melayani Tuhan, untuk boleh ambil bagian dalam Natal tahun ini di tempat ini. Tidak lupa kami dari Komisi Dewasa juga akan persembahkan satu pujian. Pujian ini kami mau mengikuti dia. I will follow him. Bagi Bapak Ibu yang bisa menyanyikan lagu ini, saya undang sama-sama untuk menyanyikan lagu ini. I will follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there is an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. I love him, I love him, I love him, and where he goes I follow, I follow, I follow. I will follow him wherever he may go. There is an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. I will follow him wherever he may go. There is an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. I love him, I used to love him. I follow, I'm gonna follow. True love, he always be my true love. Forever, I'm going to forever. I love him, I love him, I love him, and where he goes I follow, I follow, I follow. He always be my true love, my true love, my true love. From now until forever, forever, forever. There is an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. Puji Tuhan, pujian yang indah. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya saya mengatakan di hadapan kita ada, seperti biasanya, ada ayat-ayat yang saudara bisa ambil nanti setelah ibadah. Kita berdoa supaya ayat-ayat ini boleh berbicara kepada setiap kita. Dan juga saya menyambut kehadiran seorang jiwa, seorang Bapak yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Serva. Ya, silakan berdiri, kita beri tepuk tangan. Terima kasih buat kehadirannya, kami menyambut Bapak dengan senang hati. Mari kita akan bersama menutup ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur setelah kami boleh datang ke hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu
Jadikan kami sebagai terang-Mu di dalam dunia yang gelap ini. Karena Engkau telah hadir, boleh menerangi hati kami dan kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Lily Everin yang sudah melayani firman. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati keluarganya, suaminya Pendeta Henry Everin, juga keluarganya, anak-anak, menantu. Tuhan memberkati dalam kehidupannya dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga mengucap syukur buat persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga sebentar akan mengambil ayat-ayat yang kami berdoa supaya kami boleh mendapatkan berkat melalui ayat-ayat ini. Kebenaran firman Tuhan yang boleh berbicara di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima berkat Tuhan setelah kita boleh hampir melewati tahun 2021 ini di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita akan pujian I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Kita akan angkat pujian ini dengan tepuk tangan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Bagi yang mau berfoto silahkan.
selesai bersama.